Latar Pedang Bab 220-223. Jiang Tingting melirik orang-orang yang pergi dengan murong linger dengan tergesa-gesa, tersenyum dingin, dan berbisik di telinga Zuo Feifei, Tuan Muda Zuo, jika Qin Fan disebut calon menantu keluarga murong nanti, tebak siapa keluarga Xiao. Apa yang akan dilakukan seorang master padanya? Zuo Feifei tersenyum sinis, ide ini sangat bagus, kami akan memainkannya dengan telinga. Setelah murong linger kembali, dia berjalan langsung ke sisi murong Fu. Linger, kenapa kamu kembali? Murong Fu mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Ayah, saya juga dari keluarga murong. Jika keluarga murong dalam kesulitan, bagaimana saya bisa melarikan diri sendirian? Wajah cantik murong linger penuh tekad. Murong Fu menatap putrinya dan menghela nafas, aku terlalu banyak berhutang padamu ibu dan anak dalam hidupku, kupikir aku akhirnya bisa membawamu kembali dan menebus kesalahan, tapi aku tidak berharap untuk menyeretmu ke dalam lubang api. Nak, pergilah, keluarga murong berhutang padamu, bukan kamu. Murong linger menggelengkan kepalanya, ayah, aku tidak akan pergi, kamu tidak perlu membujukku lagi. Murong Fu menghela nafas lagi, perhatikan kekuatan kembali ke pertempuran di lapangan. Setelah beberapa trik, Lin Bo sudah kehilangan angin dan secara bertahap menunjukkan kekalahannya. Di sisi lain, Xiao Feng, dari awal hingga akhir, memiliki sikap mengangkat beban dengan mudah dan melakukan berbagai hal dengan mudah. Jelas, kekuatannya jauh lebih tinggi dari Lin Bo. Lin Bo, yang berada di tengah pertempuran, merasa ngeri, saya telah melangkah ke puncak alam batin selama lebih dari 10 tahun, dan kendali saya atas energi sejati telah mencapai titik kesempurnaan. Sekarang saya melakukan segalanya saya bisa tapi saya masih ditekan oleh anak ini. Apa seni bela dirinya? Siapa yang mengajarkannya kepada seorang ahli? Kekuatan prajurit, bahkan di alam yang sama, dapat dibagi menjadi tinggi dan rendah. Xiao Feng juga berada di puncak alam dalam, tapi dia jauh lebih kuat dari Lin Bo. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku akan kalah. Aku hanya bisa mencobanya. Hati Lin Bo tenggelam, dan dia memutuskan untuk mengambil risiko. Ledakan. Xiao Feng meninju, dan Lin Bo menggunakan kekuatannya untuk terbang mundur, menjauh dari Xiao Feng. Dia menarik napas sedikit, dan menatap Xiao Feng dengan sungguh-sungguh, nak, sepertinya kamu telah membuat kemajuan di tahun-tahun ini, tetapi tidak mudah untuk mengalahkanku. Petir. Seni bela diri ditampilkan. Tiba-tiba, telapak tangannya secepat kilat, dan gerakannya ganas dan cepat, pedang telapak tangan diarahkan ke leher Xiao Feng dan ditebang. Meskipun dia belum mencapai alam transformasi, ada selapis cahaya perak di telapak tangannya. Seni bela diri yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun membuat Zenki-nya terbentuk dalam waktu singkat, dan pukulan ini sudah memiliki kekuatan seorang ahli transformasi. Tuan Wu di samping Cheng Jinan tiba-tiba tampak bersemangat, ki sejati berubah menjadi bentuk. Lin Bo telah tenggelam dalam seni bela diri ini setidaknya selama beberapa dekade. Pukulan ini memiliki kekuatan seorang master. Murong Fu juga tampak bersemangat, keberhasilan atau kegagalan tergantung pada satu langkah. Semua orang kaya dan terkenal terkejut ketika mereka melihat keterampilan bela diri yang begitu kuat. Tidak heran jika keluarga murong telah berkuasa di selatan sungai Yangtze selama beberapa dekade. Ternyata ada master seperti Lin Bo yang bertanggung jawab. Sungai Yangtze tampak kaget. Ya Tuhan, apakah ini prajurit di puncak alam dalam? Terlalu kuat. Pukulan Lin Bo mungkin bisa menghancurkan mobil. Hancur berkeping-keping. Zuo Feifan juga terkejut, apakah ini prajurit puncak? Benar saja. Latar belakang keluarga murong benar-benar menakjubkan. Sementara Su Mingyu kagum, dia bertanya dengan rasa ingin tahu di wajah kecilnya, saudaraku, bagaimana kekuatanmu dibandingkan dengan Lin Bo? Su Mingcheng tersenyum kecut, kakak, apakah kamu mengolok-olokku? Aku baru saja memasuki realem, Lin Bo sudah menjadi master di puncak dunia internal beberapa dekade yang lalu. Jika bukan karena luka-lukanya, dia mungkin telah menjadi master dari dunia transformasi. Dia bisa menghancurkan saudaramu dan aku dengan satu jari. Su Mingyu berkata dengan mulut kecil ngomong-ngomong, beberapa memandang rendah Su Mingcheng. Kemudian dia melirik Qin Fan lagi, dan bertanya dengan tenang, saudaraku,
bagaimana kekuatan bocah Qin Fan itu dibandingkan dengan Lin Bo? Su Mingcheng berkata dengan wajah muram, kekuatannya harus menjadi pencapaian besar di ranah internal, jadi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Lin Bo? Lin Bo bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu jari. Kekuatannya hanya sedikit lebih tinggi dariku. Membual. Su Mingyu memutar matanya, dia tidak percaya sama sekali pada Su Mingcheng. Di arena, Xiao Feng melihat telapak tangan Lin Bo yang terbungkus zenki, dan berdiri tegak. Bakat anjing tua ini benar-benar luar biasa. Jika dia tidak terluka saat itu, dia mungkin telah dipromosikan ke ranah transformasi oleh sekarang. Tapi, lagi pula, kamu bukan Hua Jing. Tian Lei Palem. Xiao Feng melangkah keluar dengan langkah tiba-tiba, kaca-kaca. Tampaknya ada petir yang meledak di seluruh tubuh. Ada busur listrik yang berkedip di telapak tangannya, dan dia mengangkat tangan kanannya dan melemparkannya ke Lin Bo dengan wajah ganas. Ledakan. Telapak tangan yang terbungkus busur listrik bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan yang terbungkus cahaya perak, membuat suara keras. Itu seperti dua komet bertabrakan, mengeluarkan suara mendesis, lalu tiba-tiba terpental. Tubuh Lin Bo terbang terbalik, terbang di atas kepala Murong Fu, dan membentur tepi panggung di belakang dengan keras. Lin Bo. Tidak peduli betapa sulitnya untuk tetap tenang, Murong Fu berseru dan bergegas. Lin Bo memuntahkan aliran darah, dan berjuang untuk duduk, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Hanya saja luka dalamku serius, dan aku tidak bisa bertarung lagi. Dan Nona sudah pergi. Murong Fu tersenyum dengan berani, Lin Bo, aku telah melindungi keluarga Murongku selama beberapa dekade, dan hari ini aku mencoba yang terbaik untuk menunda waktu untukku dan Linger. Jika aku, Murong Fu, meninggalkanmu di belakang, aku tidak akan pernah bisa mengangkat kepalaku. Jika ini adalah akhir dari keluarga Murong, maka aku mengakuinya. Setelah itu, Murong Fu berdiri, menoleh dan tiba-tiba menatap Xiao Feng, nak, aku benar-benar seharusnya menebangmu. Xiao Feng tersenyum muram, benarkah? Sayang sekali kau terlambat menyesalinya. Hari ini aku akan membunuh semua orang di keluarga Murongmu satu persatu di depanmu. Murong Fu mencibir, apakah kamu pikir kamu pasti akan menang? Belum tentu. Keluarlah. Tanda seru. Lebih dari selusin pria berpakaian hitam muncul di koridor di lantai 2, mengarahkan senjata hitam mereka ke arah Xiao Feng. Xiao Feng tampak menghina, haha, pencuri tua Murong, saya pikir kepala Anda ditendang oleh seekor keledai, dan Anda menggunakan potongan-potongan logam ini untuk berurusan dengan saya. Bermimpi. Qiu Taois di belakangnya juga mencibir dengan jijik. Saya bahkan tidak peduli tentang hal-hal ini, dan itu adalah angan-angan untuk berurusan dengan tuanku. Murong Fu, saya menyarankan Anda untuk tidak menyia-nyiakan usaha Anda, berlutut dan bersujud untuk memohon belas kasihan. Mungkin tuanku sedang dalam suasana hati yang baik, dan hadiahi kamu dengan mayat. Wajah Murong Fu. Semua peluru menghantam lantai, dan sosok Xiao Feng sudah menghilang di tempatnya. Ah! Ada jeritan satu demi satu di lantai 2. Selusin pria bersenjata semuanya terlempar dari lantai 2 oleh bayangan putih dalam satu nafas, dan terbaring berantakan di lantai keras aula. Pencuri tua Murong, apalagi yang harus kamu lakukan bersama? Xiao Feng melompat langsung dari lantai 2 dan berdiri di depan Murong Fu dengan seringai mengejek di wajahnya. Di aula, wajah orang kaya dan terkenal terkejut. Terlalu kuat, Xiao Feng ini benar-benar terlalu kuat. Aku tidak pernah berpikir bahwa anak yatim piatu dari keluarga Xiao akan tumbuh menjadi keadaan yang menakutkan. Keluarga Murong dalam bahaya. Lin Bo menghela nafas tak berdaya, Patriark, kamu harus pergi. Lupakan saja, aku akan mempertaruhkan nyawaku hari ini untuk membayar Patriark tua karena telah menyelamatkan nyawanya. Patriark tua, aku akan pergi mencarimu. Tidak. Murong Fu buru-buru menghentikannya, dia berbisik, Paman Lin, saya adalah kepala keluarga Murong, dan orang yang ingin dia bunuh adalah saya. Saya akan mengambil kesempatan untuk membuat kekacauan nanti, dan Anda mengambil Linger dan melarikan diri. Satu di keluarga Murong saya. Titik. Daging dan darah, kita harus melindunginya. Lin Bo mengangguk, ini mungkin akhir terbaik untuk keluarga Murong.
Xiao Feng tertawa, pencuri tua murong, angan-anganmu bagus, tetapi tidakkah kamu tahu bahwa para prajurit memiliki pendengaran yang sangat tajam? Kamu ingin old dog? Lin melindungi putrimu dan melarikan diri dalam kekacauan, pergilah bermimpi. Dia menatap Murong Linger, dan tiba-tiba menunjukkan sentuhan keterkejutan, tes-tes, pencuri tua murong, putrimu secantik bunga, dan dia secantik bunga. Kamu tahu kenapa aku ingin menjadi di pesta ulang tahun putri Anda? Apakah Anda di sini hari ini untuk membalas dendam? Saya ingin meniduri putri Anda di depan orang kaya dan terkenal di Jiangnan. Bahwa kamu bisa mengerti aku bagaimana kamu datang ke sini selama bertahun-tahun. Hahaha. Xiao Feng berjalan perlahan menuju Murong Linger. Murong Linger terkejut, dan tanpa sadar mundur 2 langkah, menatap cemas ke arah Qin Fan, dan berpikir, bukankah Qin Fan mengalahkan orang ini sebelumnya? Dia belum bergerak, jadi aku takut dia mungkin tidak yakin. Mata Murong Fu tercabik-cabik, bajingan, beraninya kamu. Dia mendorong Murong Linger ke arah Lin Bo, dan meraung, Lin Bo, bawa Nona pergi. Keluarga Murong, hentikan dia untukku. Sayangnya, dia adalah satu-satunya yang melompat. Xiao Feng tertawa ganas, hahaha, Murong pencuri tua, ini keluarga Murongmu. Dia memukul Murong Fu terbang dengan telapak tangannya, dan mencibir puas pada Murong Fu yang jatuh ke tanah dengan darah dari sudut mulutnya. Aku jangan untuk membunuhmu, aku hanya ingin kamu melihat bagaimana aku menikmati putrimu. Hahaha. Murong Fu menatap keluarga Murong di belakangnya dengan mata merah. Dia tidak menyalahkan, tetapi hanya menghela nafas tak berdaya, wajahnya penuh keputusasaan. Xiao Feng, Linger tidak bersalah. Dia telah tinggal di Handong sejak dia masih kecil, dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertarungan antara keluarga Xiao dan keluarga Murong. Dia bahkan baru mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga Murong. Aku mohon biarkan dia pergi. Demi putrinya, Murong Fu benar-benar menyerahkan martabatnya sebagai kepala keluarga No. 1 di selatan Sungai Yangtze. Saat ini, dia hanyalah seorang ayah yang ingin melindungi putrinya. Lin Bo tidak membawa Murong Linger pergi, karena dia tahu tidak mungkin untuk pergi. Xiao Feng berjalan menuju Murong Fu dengan seringai di wajahnya, pencuri tua Murong, aku baru berusia 3 tahun saat itu, apa yang aku tahu? Aku hampir mati terbakar oleh Murong Bo tua itu. Kepada keluarga Xiao lusinan jiwa yang tidak bersalah bahkan lebih tidak bersalah. Setelah kamu ditangani, aku akan menggali Murong Bo tua itu dari kuburan dan memberi abunya kepada anjing-anjing itu. Murong Fu, aku ingin berterima kasih padamu karena membesarkanku putri yang sangat cantik. Aku bahkan tidak tega membunuhnya. Dan ketika aku selesai menikmatinya di depanmu, alangkah baiknya mengambilnya kembali dan menjadi budak perempuan. Hahaha. Di sisi lain, Su Mingyu memelototi Xiao Feng dengan marah, mengutuk dalam hatinya, apakah dia setan? Saudaraku, apa yang harus aku lakukan? Calon iparku dalam bahaya. Kepalan tangan dan berkata dengan suara rendah, jangan bicara omong kosong, aku hanya bertemu dengannya sekali. Selain itu, mati untuk seorang wanita, orang bodoh akan melakukannya. Sekarang keluarga Murong akan musnah, bahkan jika Murong Ling, cantik, dia telah kehilangan semua hal ini nilai yang dimiliki oleh orang kaya dan muda. Karena tidak pernah ada kekurangan wanita cantik di sekitar orang kaya ini. Jiang Tingting memandang Zuo Feifan dan bertanya, apakah kamu ingin menyelamatkannya? Zuo Feifei menggertakkan giginya diam-diam, dan akhirnya mendengus dingin, dia sangat mencintai anak Qin Fan itu, apa hubungannya denganku, mengapa saya harus mempertaruhkan hidup saya untuk menyelamatkannya? Apakah dia pikir saya bodoh? Jiang Tingting mengerutkan bibirnya, pria-pria bau ini, ketika mereka memikirkan kesehatan orang lain, mereka berkata, bau, saya infus, apa macam infus? Aku merindukan malammu jika aku kalah. Sekarang dalam bahaya, satu persatu lebih bersih dari yang lain. Jiang Tingting melirik orang kaya dan muda di Jiangnan lagi, orang-orang ini bahkan lebih tidak berguna, berjongkok di tanah satu persatu, seolah takut Xiao Feng akan menemukan mereka. Kemudian, Jiang Tingting memandang Qin Fan dan mencibir, Qin Fan, pacarmu akan diganggu oleh pria lain, bukankah kamu pergi dan menyelamatkannya? Qin Fan menatapnya tiba-tiba, dengan momentum yang kuat tiba-tiba ditekan ke arahnya.
Tidak peduli seberapa kerasnya kamu, aku akan membuatmu tidak bisa berkata-kata selamanya. Jiang Tingting menggigil dan berlutut di depan Qin Fan dengan plop. Paksaan dari jiwa semacam itu membuatnya merangkak dan gemetar tak terkendali. Namun, paksaan datang dan pergi dengan cepat, dan menghilang setelah Qin Fan berbalik dan pergi. Jiang Tingting segera bangun, terengah-engah, punggungnya basah oleh keringat dingin. Kenapa aku harus berlutut padanya? Ada apa denganku? Sialan, setan apa yang baru saja dia gunakan? Jiang Tingting menatap kepergian Qin Fan, penuh kebencian. Qin Fan berjalan perlahan ke tengah aula, menemukan tempat duduk yang paling dekat dengan medan perang dan duduk, memperhatikan Xiao Feng yang berjalan menuju Murong Ling'er selangkah demi selangkah, menikmati kesenangan berburu, menunjukkan sentuhan ketidakberdayaan. Jika Xiao Feng hanya membalas dendam dari anggota keluarga Murong lainnya, Qin Fan tidak berniat untuk mengganggu, lagi pula, sikap Murong Fu terhadapnya sebelumnya sangat buruk. Mengenai hidup dan mati manusia ini, 3000 tahun hidupnya di negeri dongeng membuatnya tenang. Bahkan jika orang-orang ini mengejeknya, Qin Fan bahkan tidak peduli. Bayangkan saja, bagaimana mungkin seorang dewa peduli dengan apa yang dikatakan semut. Kecuali Qin Fan bosan, dia akan memberinya pelajaran, seperti Jiang Tingting barusan. Namun, jika Xiao Feng ingin memindahkan Murong Ling'er, Qin Fan secara alami tidak akan duduk diam. Tunggu. Suara tenang dan lembut tiba-tiba terdengar di aula yang sunyi. Meski suaranya tidak keras, tapi bisa didengar dengan jelas oleh semua orang. Setelah keheranan singkat, semua mata tertuju pada sumber suara. Anak laki-laki dengan pakaian olahraga hitam itu duduk dengan tenang di posisinya, sangat alami dan harmonis, seolah menyatu dengan ruang sekitarnya. Bocah sombong ini. Apa yang ingin dia lakukan? Bukankah dia mencoba menjadi pahlawan untuk menyelamatkan si cantik? Sekelompok orang kaya dan terkenal menunjukkan kecurigaan. Seorang pahlawan menyelamatkan kecantikan. Kamu terlalu memikirkannya, bagaimana dia bisa pantas disebut pahlawan? Aku pikir dia hanya ingin pamer dan gila, dan dia bahkan menginginkan nyawanya. Ya, bahkan Lin Bo mereka semua dikalahkan, dan dia berdiri untuk menghentikan Xiao Feng saat ini, dia sedang mencari kematian. Semua orang memandang Qin Fan seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Sisi lain, tempat orang kaya dan muda dari selatan sungai yang berkumpul. Luo Shao dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi keheranan, tidak mungkin, apakah udik ini ingin mati? Saat ini, dia masih berpikir untuk menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Mingyu menatap dengan mata terbelalak, apakah dia sekarat? Namun, Su Mingyu sedikit mengagumi Qin Fan, lagi pula, seorang pria yang berani berdiri ketika seorang wanita dalam bahaya menunjukkan bahwa pria ini layak untuk dipercaya. Tanpa sadar, dia melirik kakaknya di sebelahnya lagi, merasa sedikit menghina. Su Mingcheng tidak memperhatikan saudara perempuannya, dia menatap Qin Fan dengan heran saat ini. Tidak bisakah anak ini berpikir bahwa dia dapat memblokir ahli seni bela diri di puncak alam dalam? Hanya dengan 2 pukulannya. Jadilah kuat. Sungguh gila. Jiang Tingting juga tampak heran, dia benar-benar pergi ke selamatkan Murong Ling'er. Apakah dia gila? Zuo Feifei diam-diam bersukacita, haha, Qin Fan, saya belum jika Anda berbicara. Anda melompat keluar dan mencari kematian sendiri, dan Anda tidak dapat menyalahkan saya ketika Anda mati. Murong Ling'er merasa sedih dan bahagia, dia sangat senang Qin Fan bisa berdiri, tapi dia juga khawatir Qin Fan tidak akan bisa mengalahkan Xiao Feng. Lagi pula, dia tidak memiliki konsep kekuatan prajurit. Murong Fu juga tercengang, dengan senyum masam yang mencela diri sendiri, aku tidak menyangka dia akan menjadi orang yang berani berdiri pada akhirnya. Sayang sekali kamu berdiri saat ini, dan kamu akan mati sia-sia. Xiao Feng menatap Qin Fan dengan mata suram, dia tidak bisa merasakan sedikit pun gelombang energi sejati di tubuh Qin Fan. Namun, dia tidak percaya bahwa anak laki-laki biasa berani menghentikannya saat ini. Siapa kamu? Qin Fan tersenyum ringan, aku seseorang yang tidak mampu kamu beli. Desis. Ada terkesiap di aula. Dia benar-benar gila. Baru saja dia berani menyinggung Tuan Cheng kedua dan bahkan tidak memberikan wajah Murong Fu.
Akhirnya aku mengerti mengapa. Kali ini semua orang memutar mata mereka, tidak ada yang percaya omong kosong Qin Fan. Murong Fu juga memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan mengabaikan Qin Fan. Sudah jam berapa anak ini, dan dia masih di sini untuk membuat percikan. Qiu Daoren melompat ke depan Qin Fan dan memarahi dengan marah, sombong, "Nak, kamu berani berbicara dengan tuanku seperti itu, apakah kamu lelah bekerja?" Qin Fan mengabaikannya, dan tersenyum ringan pada Murong Fu, "Kamu tidak percaya padaku, kan?" Kemudian dia dengan santai menamparkan Qiu Taois yang baru saja berteriak, seperti menamparkan lalat yang mengganggu. Engah. Tanpa peringatan apapun, Qiu Daoren berlutut di tanah dengan plop, memuntahkan seteguk darah, dan menatap Qin Fan dengan rasa sakit dan ngeri di wajahnya, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Penonton terdiam. Mata semua orang membelalak, dan mereka memandang Qin Fan dengan tak percaya. Qin Fan terkekeh, dan menatap Murong Fu lagi, "Patriark Murong, apakah kamu percaya padaku sekarang?" Murong Fu tampak terkejut, dan harapan menyala lagi di matanya. "Qin Fan, jika kamu dapat membantu keluarga Murongku melewati krisis ini, jangan katakan 100 juta, bahkan 1 miliar, saya akan memberi Anda 10 miliar. Qin Fan berkata dengan datar, "Kesepakatan." Semua orang terkejut dengan langkah Qin Fan. Mungkinkah anak ini menjadi master tersembunyi? Tidak mungkin. Dia sudah sangat tua. Bahkan jika dia mulai berlatih seni bela diri dari rahim ibunya, dia tidak bisa lebih baik dari Lin Bo. Benar, dia bisa mengalahkan pelayan lain. Mungkin tidak bisa mengalahkan tuannya. Xiao Feng akhirnya mulai memperhatikan Qin Fan, dan bertanya dengan wajah serius, "Apakah kamu dari keluarga Murong?" "Tidak." Qin Fan berkata dengan ringan. "Lalu mengapa kamu ingin membela keluarga Murong? Jangan bilang itu hanya untuk 100 juta. Qin Fan menatap Murong Linger, yang menatapnya dengan mata hitam dan putih yang besar, dan berkata dengan tenang, "Aku tidak peduli jika kamu membalas dendam dari keluarga Murong. Tapi kamu tidak boleh menyentuhnya." Xiao Feng tiba-tiba mengangguk, "Aku mengerti, jadi kamu ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Tapi jika Anda ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, pertama-tama Anda harus melihat apakah Anda memiliki kekuatan." Dia meninggalkan Murong Linger, berbalik dan berjalan menuju Qin Fan. Kemudian, tanpa peringatan, dia meninju Qin Fan di atas kepalanya. Pukulan itu cepat dan kuat, dan udara di depannya diperas, membuat suara mendesing. Murong Linger terkejut, "Qin Fan, hati-hati." Qin Fan duduk di kursi tanpa bangun, dan tersenyum ringan, "Jangan khawatir, dia tidak bisa menyakitiku." Seperti yang dia katakan, dia masih dengan santai menamparkan Xiao Xiao yang sedang menyerang. Angin bertiup kencang. Ledakan. Pukulan kuat Xiao Feng tidak layak disebut di depan Qin Fan, dan dikirim terbang kembali oleh tamparan Qin Fan. Penonton terdiam lagi. Kali ini, tidak ada yang berani meragukan kekuatan Qin Fan. Satu tamparan, itu akan terbang. Ya Tuhan, ini terlalu kuat. Anak ini telah menyembunyikan semuanya sejauh ini. Qin Fan melirik Xiao Feng, dan tersenyum tipis, "Dalam beberapa tahun, ketika kamu benar-benar memasuki dunia transformasi, kamu mungkin masih dapat menerima 3 pukulan dariku. Kamu baru saja aku tidak tertarik padamu jika aku menyentuh ambang alam transformasi." Wajah Xiao Feng memerah, dan dipandang rendah oleh seorang pemuda adalah hal yang paling memalukan baginya setelah berlatih seni bela diri. Dia berdiri perlahan, wajahnya ganas, dan matanya merah darah. Dia berjalan menuju Qin Fan lagi, selangkah demi selangkah dengan sangat lambat, napasnya naik sedikit di setiap langkah. "Aku dibawa pergi oleh tuanku ketika aku berumur 3 tahun, dan aku telah melawan binatang buas di hutan sejak aku berumur 10 tahun. Aku menghancurkan pangkalan tentara bayaran sendiri pada usia 15 tahun. Aku memasuki lautan pasir dan bergabung dengan tim tentara bayaran pada usia 18 tahun 9 kematian, untuk terus melampaui diriku sendiri dan menembus batas. Sekarang saya adalah master setengah langkah, dan saya telah menguasai biografi master yang sebenarnya. Saya ingin untuk membalas kehancuran keluarga, dan saya ingin mencari keadilan bagi puluhan jiwa keluarga Xiao.
Tidak ada seorang pun di langit atau di bumi yang dapat menghentikan saya. Tuhan menghalangi saya dan membunuh Tuhan, dan Buddha memblokir saya dan membunuh Buddha. Auranya naik ke atas, kakinya terangkat dari tanah, dan tubuhnya perlahan melayang di udara, seperti dewa atau iblis. Bunuh. Dia berteriak keras, menjabat tangan semua orang dan menutupi kepala mereka, berbaring di tanah dengan gemetar. Tangannya terangkat tinggi, lalu ditekan tiba-tiba. Ledakan. Momentum yang mendominasi meletus, dan 5 busur mengelilingi telapak tangannya, ragu-ragu seperti ular perak. 5 guntur mengejutkan telapak langit. Suara agung, tebal, dan mendominasi bergema di seluruh aula, seperti hukuman dewa petir, dengan adegan menghancurkan dunia. Para selebritas menutupi kepala mereka dengan tangan ketakutan, dan bersujud di tanah, "Ya Tuhan, apakah ini masih manusia? Kekuatan ini terlalu menakutkan." Murong Linger tampak khawatir, bisakah Qin Fan menang? Murong Fu tampak gugup, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berdoa dalam hati, "Nak, kamu harus bertahan. Jika kamu bisa membantuku setelah bencana ini, aku bisa mempertimbangkan untuk menikahkan Linger denganmu." Su Mingcheng, Zuo Feifan dan yang lainnya juga terkejut. Kuat, ini terlalu kuat. Bocah Qin Fan itu pasti akan mati. Telapak tangan Xiao Feng seperti 2 gunung, dan dia menamparkan dengan merendahkan, "Pergilah ke neraka." Melihat Xiao Feng yang sekuat dewa dan iblis, terutama busur listrik yang berkedip-kedip di sekitar tangannya, mata Lin Bo yang semula berlumpur meledak dengan 2 cahaya terang. Five Thunders Zentian Palem. Dia murid Grandmaster Lei Zentian. Grandmaster Lei Zentian. Di arena, kebanyakan orang terpana. Siapakah Lei Zentian? Apakah itu hebat? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Hanya orang kaya dan terkenal yang berusia lebih dari 60 tahun yang memiliki ekspresi panik di wajah mereka. Bahkan Tuan Wu tampak bingung, jelas dia belum pernah mendengar tentang Lei Zentian. Seorang lelaki tua bertanya dengan suara gemetar, "Itu adalah Grandmaster yang diusir oleh Dewa Perang yang Dingtian 28 tahun yang lalu." Lin Bo mengangguk, "Itu dia. Keahlian uniknya. Pada saat itu, dia sudah menjadi master seni bela diri yang kuat." Saat itu, Lei Zentian memasuki Tiongkok untuk menantang master seni bela diri, bertarung dari Guangdong, Guangxi hingga barat laut, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Di masa lalu, 3 master bergabung untuk menghadapinya, dan mereka juga berakhir dengan 1 kematian dan 2 luka. Pada akhirnya, Dewa Perang yang Dingtian melangkah maju untuk mengalahkannya, membuatnya mundur dari Tiongkok dan tidak diizinkan memasuki Tiongkok seumur hidup. Murong Fu tiba-tiba berkata, ternyata sisa-sisa keluarga Xiao diselamatkan oleh Lei Zentian saat itu. Tidak heran dia begitu kuat sekarang. Namun, Murong Fu segera mulai mengkhawatirkan Qin Fan, yang hebat keterampilan unik Master Lei Zentian, bisakah Qin Fan memblokirnya? Qin Fan mendongak, masih duduk di kursinya dan tidak bangun, terkekeh, "Ini menarik. Aku juga punya telapak tangan, kamu bisa mencobanya." Qin Fan tiba-tiba meletus dengan aura maju, memotong segalanya, dan menghancurkan segalanya. Diikuti oleh lambaian telapak tangan. 18 gaya jalan, membelah udara. Dengan 1 telapak tangan, sepertinya membunuh segalanya. Ledakan. Terdengar suara keras, memekakkan telinga. Xiao Feng terlempar ke udara oleh telapak tangan Qin Fan seperti bola meriam, dan menabrak panggung begitu keras sehingga pagar pembatas di tepi panggung berubah bentuk olehnya. Namun, kekuatan master setengah langkah itu memang luar biasa, pukulan ini tidak membunuhnya. Dia membuka mulutnya untuk memuntahkan aliran darah, dan menatap Qin Fan dengan kaget. "Nak, kamu telah memasuki dunia transformasi." Transformasi dan transformasi setengah langkah benar-benar 2 konsep. Pikiran pertama Xiao Feng adalah melarikan diri. Namun, dia tidak berdamai. Bagaimana dia bisa berdamai dengan fakta bahwa dia akan membalas dendam, tetapi sekarang dia gagal. Tiba-tiba, matanya berbinar, menatap Murong Linger yang hanya berjarak beberapa meter darinya, lalu dengan sekuat tenaga dia berlari ke arahnya. "Haha, nak, ini adalah kehendak Tuhan. Aku akui kamu sangat kuat, tapi selama aku mengendalikan kekasihmu, bukankah kamu harus patuh?" Murong Fu terkejut, tidak, dia mau membajak jiwa.
nak. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyelamatkan. Xiao Feng mendarat hanya beberapa meter dari Murong Ling'er, dan kecepatan Xiao Feng sangat cepat. Ah! Murong Ling'er berseru kaget, dan mundur 2 langkah. Cantik kecil, jangan bergerak, patuh, aku berjanji tidak akan menyakitimu. Xiao Feng sudah muncul di depan Murong Ling'er, mengangkat satu tangan tinggi dan meletakkannya di atas kepala Murong Ling'er, membuat isyarat ingin menyakiti Anda kapan saja. Di foto, Murong Ling'er tidak berani bergerak, dengan air mata berlinang, dia menatapnya dengan ngeri, kamu sangat tercela. Tentang kata tercela, Xiao Feng memiliki ekspresi muram di wajahnya, pemenang dan pecundang, selama kamu berada di tanganku, anak itu tidak akan berani bertindak gegabah. Dia berbalik untuk melihat Qin Fan, dengan ekspresi kilatan kebencian di matanya, nak, kaulah yang menghancurkanku. Perbuatan baik. Berlututlah. Qin Fan tetap acuh tak acuh. Murong Fu tampak gugup, memandang Xiao Feng, lalu ke Qin Fan, ingin Qin Fan berlutut, tetapi karena kekuatan Qin Fan, dia tidak berani berbicara. Xiao Feng berteriak lagi, aku akan membiarkanmu berlutut. Apakah kamu ingin melihat kekasihmu mati? Murong Fu terkejut, Qin Fan, saya mohon Anda untuk menyelamatkan Ling'er. Murong Fu tidak berani meminta Qin Fan untuk berlutut, tetapi arti di balik kata-katanya sangat jelas. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan gugup. Saya tidak berharap situasinya berbalik begitu cepat. Apakah dia akan berlutut? Untuk seorang wanita. Dengan senyum main-main di wajah Qin Fan, dia perlahan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan berkata dengan ringan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengancamku. Aku duduk. Diam, kamu bisa mencoba membunuhnya. Apa? Bola mata Murong Fu hampir jatuh ke tanah karena terkejut, dan wajahnya dipenuhi amarah. Qin Fan, apakah ini caramu memperlakukan Ling'er? Apakah kamu tahu berapa kali dia memohon padaku untukmu? Aku berlutut. Titik. Jangan sakiti putriku. Jiang Tingting dan Su Mingyu menatap mata Qin Fan, penuh amarah. Laki-laki memang babi yang kejam dan tak berperasaan. Bahkan jika mereka tidak berada di depan yang sama dengan Murong Ling'er, mereka masih membenci Qin Fan saat ini. Xiao Feng sangat marah, wah, menurutmu aku tidak berani. Aku akan melepas bajunya dulu, jadi kamu bisa melihat baik-baik. Kamu bisa memutuskan apakah akan berlutut dan memohon padaku. Hahaha. Setelah selesai berbicara, dia meraih rok di dada Murong Ling'er. Tidak. Kamu bajingan. Murong Fu meraung histeris, matanya berkaca-kaca. Murong Ling'er sangat tenang saat ini, dan bahkan memiliki senyum di wajahnya, dia percaya bahwa Qin Fan tidak akan mati. Secara alami, Qin Fan tidak bergerak, yang membuktikan bahwa liontin giok itu cukup untuk memblokir serangan Xiao Feng. Ledakan. Tepat ketika tangan Xiao Feng berada dalam jarak 10 cm dari rok Murong Ling'er, cahaya biru menyala di dada seputih salju Murong Ling'er. Lingkaran sihir pertahanan di liontin giok pelindung merasa terancam dan segera terpicu. Xiao Feng tertangkap basah dan mundur selangkah karena terkejut. Apa yang terjadi? Siapa yang menyelamatkan Nona Murong? Semua orang tampak bingung, dan buru-buru mencari-cari, mencoba menemukan calon master. Xiao Feng menatap langsung ke liontin batu giok di dada Murong Ling'er, ketakutan dan marah, ternyata itu senjata ajaib. Dia memandang Qin Fan dan mencibir dengan jijik, nak, jadi ini kepercayaan dirimu. Itu hanya senjata ajaib, apakah menurutmu itu bisa memblokir serangan penuhku? Setelah berbicara, Xiao Feng meninju keras Murong Ling'er dengan pukulan berkekuatan 70%. Ledakan. Kali ini dia langsung dikejutkan mundur 4 atau 5 langkah. Wajahnya penuh keterkejutan, lalu dia menggertakkan giginya dan bergegas menuju Murong Ling'er lagi, aku tidak percaya liontin batu giok kecil bisa menghentikanku. Kali ini dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan bahkan menggunakan kelimanya. Telapak tangan yang menggelegar. Meskipun tidak sekuat telapak tangan yang menyerang Qin Fan barusan, itu tidak jauh lebih buruk. Ini. Murong Fu tampak khawatir, dan buru-buru menoleh untuk melihat Qin Fan, dan menemukan bahwa Qin Fan sedang minum teh dengan santai, dan dia hanya melepaskan hati di tenggorokannya. Melihat Xiao Feng yang mengancam, Murong Ling'er menutup matanya ketakutan. Ledakan.
Kali ini Xiao Feng langsung dikirim terbang beberapa meter jauhnya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, lingkaran sihir pertahanan pada Liontin Giok akan bangkit kembali dengan kekuatan yang sama. Bagaimana mungkin? Dia berbaring di tanah dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Aku bahkan tidak bisa menembus pertahanan sepotong Liontin Giok. Bagaimana mungkin?